Halo guys, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kepada pemirsa semua terkait sejarah orang Tapanuli pada tahun 1878 hingga pada tahun 1907. Yuk, sama-sama kita simak videonya ya. Perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja yang ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak atau Perang Sisingamangaraja yang pada tahun 1972, karya O.L. Napitupulu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir jending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Nah, saya di sini akan menjelaskan jalannya Perang Tapanuli. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Payaraja atau pedalaman Sumatera Utara dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari tahun 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku sejarah nasional jilid 4 tahun 1984 karya Marwati Dujionet Peyonegoro, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi Singaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pendalaman Sumatera Utara. Namun saat masuk wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan saingan pun pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobut Talu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobut Talu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobut Talu dari tangan Sisingamangaraja. Selanjutnya saya akan menjelaskan akhir dari Perang Tapanuli. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Huta Paung diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Huta Paung, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tambak. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya. Bahkan, pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja di daerah Dairi. Namun, ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut. Fakta menarik kematian Sisingamangaraja yang ke-12. Sisingamangaraja yang ke-12 wafat pada tanggal 17 Juli tahun 1907 saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri Sisingamangaraja, yakni Putri Lopian, beserta dua orang putrinya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama.
Melihat keadaan itu, sebagai seorang bapak, Sang Raja Sisingamangaraja spontan menolong anaknya. Akan tetapi, sikap spontan dan kasih sayang yang ditunjukkan Sang Raja itu justru mendatangkan mara bahaya bagi dirinya sendiri. Pasalnya, Sang Raja sewaktu merangkul anak putrinya, Putri Lopian yang sudah berlumuran darah, beliau tidak menyadari lagi bahwa dada beliau berpantang terhadap darah manusia. Sungguh malang, Sang Raja yang selama hidupnya tahan terhadap peluru, tahan tembak. Peluru kolonial Belanda dengan leluasa menembus tubuh Sang Raja. Sang Raja pun gugur meninggal bersama ketiga seorang anaknya. Setelah kolonial Belanda berhasil membunuh Sang Raja, jasad Sang Raja dimakamkan di Tangsi, Trutung, Tapanuli Utara. Nah, sudah pernah tahu kan tentang informasi dari sejarah Perang Tapanuli? Terima kasih ya telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.